Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Ya, untuk tahun ini tetap ada pengurangan walaupun ramai ya, tetap nggak seperti tahun-tahun kemarin. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemkot Tangerang menggratiskan pengurusan dokumen yang rusak atau hilang akibat banjir. Jelang tahun ajaran baru, pedagang seragam mengeluhkan sepinya pembeli. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kota Tangerang memastikan perbaikan dokumen yang rusak bahkan hilang akibat banjir bisa diurus di kantor kecamatan dengan mudah dan tanpa biaya alias gratis. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Tangerang, Rizal Ridhaullah, di Tangerang mengatakan dokumen yang rusak maupun hilang seperti KTP, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya ini bisa diproses lagi. Pemerintah Kota Tangerang katanya berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan responsif bagi warga yang terdampak bencana. Beberapa hari lalu sejumlah permukiman warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi serta adanya tanggul yang jebol. Banyak warga yang kemudian langsung melakukan evakuasi tanpa membawa banyak barang dan juga dokumen karena banjir terjadi sangat cepat. Sementara itu dokumen yang dapat diurus kembali secara gratis yakni KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang rusak atau hilang akibat banjir. Adapun proses penggantian yakni dengan melampirkan nomor induk kependudukan, membawa salinan dokumen dalam bentuk fisik maupun foto, serta surat pengantar RT RW kelurahan bahwa daerah tersebut betul terkena musibah banjir. Menjelang masuknya tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah pedagang seragam sekolah di Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan sepinya pembeli dibandingkan tahun sebelumnya. Ridwan Maulana melaporkan. Kalau sepi banget Pak, enggak sih ya. Misalkan gimana ya Ayah? Menjelang masuknya tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah pedagang seragam sekolah di Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan sepinya pembeli dibanding tahun sebelumnya. Seorang pedagang seragam sekolah, Cucu, mengatakan, meskipun masa masuk sekolah tinggal menghitung hari, tapi sampai saat ini belum terlihat lonjakan signifikan pembeli di tokonya. Ia mengaku bahwa penurunan omset cukup terasa. Jika pada tahun sebelumnya ia bisa meraup omset hingga 10 juta per hari, tahun ini tak sampai setengahnya. Kalau sepi banget Pak, enggak sih ya. Misalkan gimana ya Ayah? Enggak kayak tahun kemarin lah. Pokoknya ini mah kalau sepi-sepi banget mah enggak ya. Alhamdulillah adalah. Berapa persen? Bagus lah kemarin mah. Sehari itu omsetnya lumayan. Ini mah enggak setengahnya gitu. Misalkan jadi 10 juta ini mah 5 juta juga enggak nyampe gitu Menurutnya, salah satu faktor penyebab kemungkinan adalah selusunya daya beli masyarakat, ditambah peralihan kebiasaan belanja online di kalangan masyarakat. Para pedagang berharap menjelang hari H masuk sekolah akan ada peningkatan transaksi. Sementara itu, seorang pembeli, Ena, mengaku terpaksa mencicil kebutuhan sekolah karena keterbatasan anggaran. Iya, tapi kan ini kan ibaratnya uangnya bagi-bagi ini. Sekarang baru beli bajunya, ntar lagi beli bukunya, ntar lagi beli tasnya, belum sekaligus. Uangnya belum cukup. Sih. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
Kabupaten Serang mengirimkan satu wakilnya sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tingkat nasional serta 7 lainnya untuk tingkat Provinsi Banten. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia di Serang mengapresiasi prestasi dari 8 Capaska yang akan mewakili Kabupaten Serang tersebut. Menurutnya pencapaian ini merupakan sebuah prestasi luar biasa yang patut disyukuri. Terlebih dari 8 siswa yang terpilih, 1 diantaranya berhasil melaju ke tingkat nasional, sementara 7 lainnya akan berkompetisi di tingkat Provinsi Banten. Prestasi ini menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimiliki oleh pelajar Kabupaten Serang. Zakia berpesan agar para Capaska melakukan yang terbaik dalam setiap proses yang akan dijalani. Ia menekankan tanggung jawab besar yang mereka emban dan meyakini bahwa persiapan matang yang telah dijalani selama 3 bulan terakhir akan menjadi bekal yang kuat. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Serang, Epi Priyatna, mengatakan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan juga kolaborasi berbagai pihak. Jelang masuk sekolah, pasar Rangkas Bitung dipadati pembeli seragam dan sepatu. Selengkapnya Jalia Winarti melaporkan. Ya untuk tahun ini tetap ada pengurangan walaupun ramai pengunjung ya, tetap nggak seperti tahun-tahun kemarin. 2 hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2025-2026, suasana di Pasar Rangkas Bitung khususnya di los pedagang pakaian, sepatu dan tas sekolah tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Para orang tua berbondong-bondong membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka mulai dari seragam, sepatu hingga peralatan lainnya. Sabtu siang deretan kios di pasar terlihat dipadati pembeli yang sibuk memilih ukuran seragam dan sepatu yang sesuai. Antusiasme ini mencerminkan tradisi tahunan saat menjelang masuk sekolah. Namun di balik keramaian tersebut, pedagang justru mengeluhkan turunnya penjualan dibandingkan tahun lalu. Erik, salah satu pedagang pakaian di Pasar Rangkas Bitung, mengaku omset penjualan seragam sekolah pada musim tahun ajaran baru kali ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Ia menjelaskan bahwa harga seragam yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan bahan, namun tetap disesuaikan agar terjangkau oleh pembeli. Selain menjual seragam sekolah, Erik juga menawarkan pakaian dewasa dan pakaian sehari-hari. Katanya kebanyakan ya SD mungkin. SD ya. Sama SMA gitu. Dari kalau seragam itu kan gimana nomor dan nilai mungkin dari 90.000 satu setengah sampai 150. Banyak. Ya kurang lebih perbedaannya ya 40%-an ya menurun gitu, tetap menurun. Luar biasa juga ya. Entah itu dampaknya dari online mungkin, dari ya, ekonomi mungkin ya. Meskipun demikian, Erik tetap bersyukur karena masih ada pergerakan ekonomi dari belanja masyarakat, terlebih dengan padatnya aktivitas menjelang masuk sekolah. Ia berharap ke depan daya beli masyarakat bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pulau Merak kecil yang terletak di wilayah pesisir kota Cilegon menjadi primadona wisatawan selama masa libur sekolah tahun 2025. Kawasan wisata bahari ini mencatat lonjakan signifikan kunjungan, bahkan melebihi hari-hari biasa. Adia Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Cilegon, Naba Fahlan, mengatakan Pulau Merak kecil menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar daerah. Menurut Naba, berdasarkan laporan dari pengelola komunitas setempat, kunjungan wisatawan mencapai angka signifikan, terutama pada hari kerja.
Sementara pada akhir pekan dan puncak libur, jumlah kunjungan melonjak drastis dan untuk mencapai pulau tersebut, wisatawan perlu menyeberang menggunakan perahu dengan tarif pulang pergi sekitar Rp15.000. Namun Naba mengaku belum mendapat informasi terbaru apakah ada kenaikan harga saat liburan. Ia menambahkan Pulau Merak Kecil menjadi alternatif destinasi utama selain Pantai Anyar. Pemain asing baru Persija Jakarta yang berasal dari Brasil, Van Basten Souza, mengaku tidak mengalami kendala adaptasi di klub berjuluk Macan Kemayoran itu setelah diperkenalkan pada pekan lalu. Souza bukanlah satu-satunya orang Brazil di Persija, sebab di klub tersebut juga rekan-rekan senegaranya seperti Gustavo, Carlos, Eduardo, dan Fabio Silva yang menjadi pemain baru setelah dirinya. Kemudian pelatih Mauricio Souza juga berkewarganegaraan negeri Samba. Meski baru di Persija, Souza tidak segan memuji kinerja Mauricio yang juga berstatus juru taktik anyar di Persija. Mauricio ditunjuk sebagai pelatih Persija untuk menggantikan Carlos Pena. Baginya, Mauricio bukan hanya pelatih, tetapi juga sosok guru yang membimbingnya dalam memahami filosofi dan juga model permainan Persija. Souza adalah salah satu dari 4 pemain yang sudah didatangkan Persija untuk Super League musim depan. Ketiga nama baru lainnya adalah Excel Runtukahu, Jordi Amat, dan Fabio Silva. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Tangerang menggratiskan pengurusan dokumen yang rusak atau hilang akibat banjir. Jelang tahun ajaran baru, pedagang seragam mengeluhkan sepinya pembeli. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.